Apa sih yang terlintas pertama kali di pikirannya ketika namanya masuk menjadi pemilih pada pemilu berikutnya? Adik Ambu ini mengatakan bahwa saat pertama kali dia mengetahui bahwa dia akan bisa mengikuti pemilu dan menggunakan hak pilihnya, perasaan awal yang ia rasa adalah rasa kaget. Oh, ternyata saya juga bisa ikut memilih, yang selama ini dia hanya melihat orang tua dan kakaknya pergi memilih, sehingga dia bilang, wah ternyata sekarang saya ini juga sudah bisa memilih. Jadi perasaannya dia merasa senang. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama kami KPU Kabupaten Sumba Barat dalam podcast Mamuli. Mari omong pemilu dan pemilihan. Bersama saya Nur Kolbi dan juga ditemani oleh rekan saya Arini. Dan hari ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol terkait kepemiluan. Dan di episode kali ini, obrolan kita akan terasa sangat spesial karena berbeda dari sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin teman pemilih ini sudah sering mendengar slogan "Satu suara menentukan masa depan bangsa". Tapi bagaimana kalau suara tersebut tidak disampaikan melalui kata-kata, tetapi melalui isyarat dan pilihan di bilik suara? Betul sekali. Hari ini kita kedatangan dua tamu luar biasa. Ada Rambu Anagia Kanu, seorang pemilih tunarungu yang akan menggunakan hak pilihnya di pemilu mendatang. Dan ada juga Ibu Jenince Magitalo SPDGR, guru pendamping hebat yang selalu setia menemani langkah anak-anak luar biasa. Halo, selamat datang. Bagaimana kabarnya? Wah, luar biasa. Apa nih kesibukannya sekarang di sekolah? Saya senang bersekolah karena di sana saya bertemu dengan teman-teman yang tunarungu dan kami belajar bersama. Wah, luar biasa. Oke, saya mau tanya nih ke adik Ambu melalui bantuan dari ibu juga. Ya, jadi adik Ambu ini kan merupakan pemilih pemula yang dimana di pemilu berikutnya akan menjadi pemilih. Nah, bagaimana nih perasaan adik pas mengetahui namanya masuk sebagai daftar pemilih? Dan apa sih yang terlintas pertama kali di pikirannya ketika namanya masuk menjadi pemilih pada pemilu berikutnya? Jadi baik, adik Ambu ini mengatakan bahwa saat pertama kali dia mengetahui bahwa dia akan bisa mengikuti pemilu dan menggunakan hak pilihnya, perasaan awal yang ia rasa adalah rasa kaget. Oh, ternyata saya juga bisa ikut memilih, yang selama ini dia hanya melihat orang tua dan kakaknya pergi memilih, sehingga dia bilang, wah ternyata sekarang saya ini juga sudah bisa memilih. Jadi perasaannya dia merasa senang, dan sempat kemarin bahwa dia mau ikut memilih yang pemimpin kabupaten kita, tapi karena usianya belum cukup, jadi akhirnya
dia merasa sedih. Akhirnya dari keinginan tadi untuk memilihnya itu tidak bisa seperti itu kan. Ya, karena memang belum masuk Iya. umur. Oh, sudah tidak sabar berarti Iya. ya jadi pemilih. Oke, nah kalau dari sudut pandang Ibu Jenny sendiri sebagai pendamping sekolah nih, apa sih tantangan terbesar saat menjelaskan konsep pemilu dan demokrasi kepada anak-anak tunarungu atau anak-anak disabilitas lainnya? Jadi untuk kami sebagai guru, ketika kami membimbing anak-anak kami, apalagi untuk memberitahu tentang pemiluhan, di situ ada kekhawatiran bagi kami, di mana anak-anak kami ini mungkin ketika mereka berinteraksi dengan sesama disabilitas, mereka akan sangat mudah, tetapi ketika keluar di luar sana banyak yang tidak pahami keadaan mereka. Jadi ya kami sebagai guru, kami berupaya sejauh ini sih, karena kami juga sudah memiliki beberapa anak murid yang kelas tinggi yang kesempatan lalu sudah menggunakan hak pilihnya. Yang upaya yang kami lakukan dengan kami memberikan mereka pemahaman melalui gambar. Jadi kami memberikan mereka contoh sederhana bahwa kita sebagai warga Indonesia, dengan keterbatasan kita sama dengan masyarakat di luar sana. Kita bisa juga ikut hadir dan kita bisa memilih karena kitanya adalah orang Indonesia. Nah, kami memberikan gambar dan kami memberikan cara-cara sederhana yang mungkin kami rasa bahwa itu bisa menolong mereka untuk bisa memahami bagaimana cara memilih yang baik dan yang benar. Jadi dan juga kami berharap dan ketika ada pertemuan dengan orang tua murid, di saat dekat-dekat pemilihan, terkadang kami share dalam grup WA orang tua murid untuk bantu anak-anak bagaimana membawa mereka ke TPS seperti itu. Wah, berarti peran guru ini sangat krusial, Bu ya, sebagai jembatan informasi. Oke, tadi kan Ibu sudah jelaskan nih upaya-upaya yang dilakukan oleh guru SLB dalam memberikan pemahaman kepemiluan kepada siswa-siswinya. Nah, di KPU sendiri ini Bu, ada kegiatan yang namanya KPU mengajar dan juga sudah dilakukan pada SLB. Nah, kira-kira untuk program ini apakah berfungsi Bu atau berguna bagi siswa-siswi dalam mendapatkan informasi terkait kepemiluan? Jadi kami melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU yang lalu, ya kami sebagai guru kami mengucapkan terima kasih karena itu sangat menolong anak-anak kami untuk lebih paham lagi tentang menggunakan hak pilih mereka dan di umur berapa sih mereka bisa memilih, dan mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ketika saya berumur sekian saya sudah bisa memilih, dan juga sempat disampaikan syarat untuk bisa menjadi pemilih. Nah itu kami oh ternyata selain usia kami juga ada syarat yang kami harus memiliki KTP. Jadi dengan KTP itu kami bisa membuat kami menggunakan hak pilih kami, dan mereka menyadari dan mau untuk pergi ke TPS, dan mereka merasa bahwa dengan hadirnya KPU ke sekolah kan mereka merasa bahwa mereka itu dianggap oh ternyata kami diakui keberadaannya. Seperti itu kan. Nah, kembali lagi nih ke adik Ambu. Nah, saat nanti kamu berdiri di bilik suara, apa sih harapan terbesar kamu terhadap pemimpin yang akan kamu pilih nanti, dan pemimpin seperti apa yang kamu harapkan?
Jadi baik, Ambu berharap ke depan jika dia sudah bisa menggunakan hak pilihnya, dia berharap bahwa pemimpin yang dia pilih nanti bisa membantu dan menolong mereka secara khusus untuk mereka yang anak-anak disabilitas, karena sejauh ini mereka merasa bahwa mereka ragu-ragu, mereka takut, dan mereka butuh pemimpin yang menyayangi mereka dan juga memperhatikan mereka. Mereka juga ingin jika nanti ada pemimpin yang terpilih bisa memperhatikan pendidikan bagi mereka, dan juga mereka rindu sekali mereka bisa bekerja seperti orang lain, seperti anak-anak pada umumnya. Karena yang menjadi ketakutannya Ambu, sekarang ini dia sudah kelas 10, pasti akan tamat, akan selesai. Nanti dia mau juga untuk bekerja, tetapi dia bingung, saya nanti kerjanya harus kemana. Jadi dengan adanya dukungan dari pemimpin dan juga pemerintah bisa menolong mereka. Karena dia punya teman yang sudah tamat, saat ini mereka ada di rumah saja. Jadi dia juga merasa bahwa nanti juga apakah saya akan seperti mereka. Jadi harapan terbesarnya bahwa semoga pemimpin nanti yang menjadi pilihan dari Ambu bisa menolong mereka, menyayangi mereka, dan membantu mereka dari segi pendidikan dan juga pekerjaan, seperti itu. Setuju sekali, karena semua orang memiliki hak yang sama baik itu dalam pekerjaan ataupun kehidupan lainnya ya Bu ya. Nah tapi nih jujur, ada nggak sih ketakutan atau kekhawatiran teknis nanti pas hari H pencoblosan di TPS ada? Jadi baik, perasaan Ambu ketika nanti menuju ke TPS yang pertama kali dia merasa takut. Nanti ketika saya sampai ke sana ada tidak yang mau menolong saya, ada tidak yang mau membantu saya tidak bisa berbicara. Jadi ketika saya bingung, nanti apakah saya akan diarahkan seperti guru-guru mengarahkan di sekolah atau dibiarkan begitu saja. Itu yang menjadi ketakutan Ambu ketika nanti ya pergi ke TPS, dan ya merasa bahwa jangan sampai ketika saya sampai ke TPS nanti saya merasa malu karena orang-orang akan melihat anak bisu juga datang ke TPS, apakah ada tidak yang mau menolong saya, seperti itu. Wah, ini catatan penting banget nih buat para penyelenggara pemilu, khususnya dalam memberikan pelayanan bagi pemilih yang disabilitas. Nah, kembali lagi nih ke Adik Ambu. Kita mau tanya nih, apa sih pesan atau ajakan yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman pemilih, baik itu yang disabilitas maupun yang non-disabilitas? Jadi baik, Ambu berpesan
kepada teman-teman semua, secara khusus untuk teman-teman disabilitas, jangan malu dan jangan takut, kita juga bisa. Wah, luar biasa. Kalimat jangan malu, jangan takut, kita juga bisa, itu kalimat yang sangat indah dari Adik Anggu ya. Kalau dari Ibu Jenny sendiri, ada pesan penutup tidak untuk teman pemilih di luar sana? Terima kasih untuk semua teman-teman pemilih di luar sana yang merupakan pemilih pemula, dan secara khusus saya berpesan kepada anak-anak disabilitas dan juga terhadap orang tua murid atau orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas. Marilah kita bersama-sama kita mendukung dan kita membimbing serta kita menolong anak-anak kita, ya secara khusus mereka harus dan mau bersekolah, karena dengan sekolah mereka dapat kita bantu dan dapat kita arahkan, sehingga ketika mereka keluar di dunia luar yang tidak di lingkungan keluarga, mereka juga bisa berinteraksi dengan masyarakat ataupun orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, kami mungkin sedikit berbagi karena sejauh ini dan selama ini ketika kami ada di sekolah di SLB yang merupakan sekolah luar biasa, kami merasa sedih karena di saat kami melakukan penjaringan, banyak sekali anak-anak disabilitas kita yang saat ini hanya berdiam diri dalam rumah. Hal itu menjadi keprihatinan bagi kami guru-guru, dan kami ingin anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang setara, sehingga kami mengharapkan kepada semua bapak, mama, orang tua maupun keluarga atau siapapun yang memiliki kenalan yang berkebutuhan khusus boleh untuk daftar ke sekolah kami, sehingga anak-anak itu dapat diperhatikan dan anak-anak itu dapat bersekolah, karena sekolah ini kan hak semua orang, jadi tidak memandang anak saya harus yang normal yang bersekolah, tetapi sebenarnya perhatian kita harus lebih ke anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu, Kak. Dan kami berharap juga terkait dengan pemilu ini mungkin dengan bersekolah dapat menolong di dunia birokrasi, karena kalau anak-anak bersekolah berarti mereka akan memahami, mereka akan paham, oh ternyata kami juga punya hak dan dapat menolong mereka untuk mereka nanti bagaimana mereka melakukan pemilihan yang baik dan benar, karena mereka sudah punya dasar, mereka sudah mengerti. Dan yang paling sederhana sekali untuk anak-anak kita yang tunarungu, yang sejauh ini sih saya temukan di luar sana, karena mereka tidak sekolah, mereka tidak mengerti isyarat, dan itu menjadi masalah juga bagi orang-orang di luar sana, karena mau diarahkan mereka sama sekali tidak mengerti isyarat. Berbeda dengan anak-anak yang sudah bersekolah, walaupun interaksinya tidak terlalu intens dengan orang-orang di luar, tetapi karena mereka punya dasar, mereka punya pemahaman tentang isyarat, walaupun sedikit, itu bisa menolong mereka dan bisa membantu mereka. Wah, luar biasa sekali obrolan kita pada episode kali ini ya Kak. Dan itulah tadi obrolan kita pada episode kali ini. Terima kasih kepada Adik Kumbu dan juga Ibu Jenny dan atas obrolan yang sangat membuka mata kita pada hari ini. Dan teman pemilih, keterbatasan bicara tidak pernah membatasi hak kita untuk menentukan masa depan. Suara tanpa kata pun memiliki kekuatan yang luar biasa jika disalurkan dengan bijak. Betul sekali. Nah, untuk teman pemilih di luar sana, jangan lupa like, komen, dan share podcast ini agar semangat demokrasi menyebar luas. Saya Arini dan saya Nur Kolbi. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.